Mungkin untuk PJ bisa bantu share screen untuk materinya. Coba saya izin share screen ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Oka Sudoki selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hasil kelompok kami, yaitu dengan tema sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional yang berpengaruh. Boleh di next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Devi Erianti, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Oka Sudoki, yang ketiga ada Faiza Alfiani, yang keempat ada Diah Astuti, dan yang terakhir ada M. Latif Al-Hafiz. Boleh di next. Oke, yang pertama yaitu materi sejarah pendidikan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, pendidikan itu kan merupakan salah satu kebutuhan manusia ya untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat gitu. Pendidikan juga menjadi salah satu hal terpenting gitu untuk masa depan, karena dalam pembelajarannya yang mengedepankan moral gitu ya, untuk lebih mengembangkan sikap dan juga mengembangkan karakter, itu tentunya bakal menjadi bekal yang penting gitu untuk masa depan. Boleh di next. Sebelumnya tadi, masih sebelumnya. Nah, poin pertama yaitu ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Yaitu yang pertama dari pendidikan Hindu-Buddha gitu. Pada era ini, sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan gitu. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktek pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, seperti kerajaan Kutai, terus kerajaan Tarumanegara, kemudian Majapahit, dan juga kerajaan Sriwijaya. Seiring berjalannya waktu gitu ya, pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kompleks gitu, dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja gitu demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan gitu ya, bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana gitu yang bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada dari pendidikan Islam ini. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Nah, mula-mula kehadiran mereka itu terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir gitu. Sementara ajaran agama Hindu-Buddha yang tadi ya, itu kuta di kawasan pedalaman gitu. Nah, pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam itu berbentuk pendidikan di pesantren gitu. Ada 3 ya, yaitu pendidikan di pesantren, pendidikan di musolah atau langgar, dan yang terakhir pendidikan di madrasah. Ketiga sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Kemudian yang terakhir dari pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal.
Portugis bersama misionaris gitu ya, misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh serta menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang ada didatanginya gitu. Nah, namun hanya sekitar setengah abad gitu ya, atau kurang lebih 500 tahun, kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda Indonesia. Boleh di next. Kemudian poin yang kedua yaitu kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Nah, selanjutnya Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16 gitu. Saat itu datang Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama yang diyakininya, yaitu agama Nasrani atau Katolik gitu. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris juga, salah satunya yaitu yang sudah cukup dikenal ya, namanya Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Katolik ini, menurut Franciscus Xaverius, itu diperlukan untuk mendirikan sekolah gitu, atau seminari. Dan pada tahun 1536, itu berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak yang terkemuka. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung pada saat itu ya Badan Perdagangan ya yang VOC itu menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itu sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya terpengaruh agama Katolik yang tadi sebelumnya pada masa Belanda itu oleh Portugis dan Spanyol. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh VOC ini itu pada tahun 1607 gitu, yang terletak di daerah Ambon. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, pada abad ke-19 dan 20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai, dan yang mendapat pendidikan dari daerah barat. Namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Kemudian dalam tahun ini juga partai sudah timbul ya, tahun 1908 yaitu Syarikat Islam, kemudian juga ada Muhammadiyah, dan juga ada Indis Partij. Dan yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Jepang. Nah, Jepang ini kan merupakan salah satu negara penjajah di Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, kurang lebih 3 tahun, kalau nggak salah seperti itu. Nah, Jepang menguasai Indonesia di mana di saat perang itu segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid diajarkan juga untuk mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Kemudian banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap gitu ya. Jadi pada saat ini banyak sekolah-sekolah Belanda gitu dan juga sekolah anak-anak Indonesia yang belajar itu banyak yang lenyap nih. Nah, hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, HCS masing-masing 7 tahun, dan lain sebagainya. Boleh di next. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, pada saat pasca kemerdekaan ini sudah muncul nih tokoh-tokoh tokoh-tokoh pendidik nasional ya untuk mengembangkan prinsipnya untuk pendidikan di Indonesia gitu. Dan mungkin tidak hanya pasca kemerdekaan, tapi pada saat kemerdekaan pun sudah ada gitu ya. Seperti yang pertama ini yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i, terus Mr. Supandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Tussen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa
dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Kemudian yang kedua itu pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 3 gitu ya. Itu telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Kemudian pada era ini itu kurang lebih ada 4 kali pergantian kurikulum gitu ya. Kurang lebih ada 4 kali pergantian kurikulum. Kemudian yang terakhir itu ada pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum yang tahun 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie itu telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, yaitu yang pertama diubahnya kurikulum, kemudian ada juga undang-undang gitu ya, membahas tentang sistem pendidikan nasional yang isinya itu memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung hak asasi manusia. Dan pada masa reformasi ini, itu telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 3 kali perubahan. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi.